Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ada kata murah hati, ada kata kemurahan. Kalau saya cek dalam terjemahannya itu murah hati pakai kata eleemon. Ini adalah kata sifat, makanya disebut murah hati, merciful. Sementara kemurahan memakai kata eleeo. Eleeo itu kata kerja yang dapat diartikan merasa simpati dengan kesusahan orang lain, kesengsaraan orang lain. Simpati sehingga membuat dirinya melakukan sesuatu. Dalam beberapa terjemahan Alkitab, baik murah hati ataupun kemurahan sering diterjemahkan dengan belas kasihan karena memang akar katanya sama. Penulis renungan perspektif mengambil arti belas kasihan, di mana hati yang berbelas kasihan itu lebih dari sekedar murah hati dalam pengertian murah hati suka memberi. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saat teduh kita hari ini yang mengatakan berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati yang disama dengan belas kasihan. Mari kita mulai dengan pertanyaan pada diri sendiri. Berapa lama saya menjadi seorang Kristen? Berapa lama saya mengaku bahwa saya percaya Tuhan Yesus? Apakah apakah saudara sudah punya murah hati, sudah punya belas kasihan? Murah hati atau belas kasihan itu bukan seperti yang kita pikirkan, saudara, tapi seperti yang Tuhan maksudkan. Cobalah ingat-ingat jawaban saudara ya, apakah saya sudah punya atau enggak? Coba diingat-ingat. Lalu bandingkan dengan penjelasan Alkitab mengenai murah hati atau belas kasihan dari Matius 18 ayat 23 sampai 35 ini. Saya tidak membacakan, tetapi di situ ada orang yang berhutang 10.000 lalu dibebaskan, tapi orang yang dibebaskan dari hutangnya ini justru menganiaya, mencekik dan memenjarakan orang yang berhutang kepadanya. Kira-kira seperti itu. Yang pertama, saudara, kita bandingkan jawaban kita tadi, kita menaruh diri kita pada posisi yang dibelas kasihani. Itu tidak salah. Tetapi pertanyaannya, apakah kita punya belas kasihan seperti yang sudah kita terima? Saudara, ini yang harus jadi pertanyaan. Kita dibelas kasihani? Ya, benar. Apakah karena sudah dibelas kasihani, belas kasihan kita itu sama persis besarnya seperti yang Tuhan beri? Lalu yang kedua, dikatakan begini, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Ini perkataan sang raja. Yang saya maksudkan itu begini, saudara. Berapa banyak belas kasihan yang saudara dan saya terima dari Kristus, dan apakah sebanyak itu pula belas kasihan yang kita sampaikan kepada sesama? Seumpama saudara dan saya menerima belas kasihan itu 10.000, pertanyaannya, apakah kita juga memberikan belas kasihan 10.000 juga kepada sesama? Persoalannya di situ, saudara. Saya yakin tiap orang punya belas kasihan. Tapi apakah belas kasihan itu sudah sama seperti belas kasihan yang kita terima dari Kristus? Firman Tuhan mengatakan, ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutang.
Pada dasarnya orang yang disebut jahat atau tidak berbelas kasihan itu bukan orang yang tidak baik sama sekali, bukan. Dia masih mau meminjamkan uangnya kok. Tapi masalahnya kebaikan hatinya itu bukan karena dia murah hati, bukan karena dia belas kasihan. Banyak orang baik, banyak, tapi tidak banyak orang yang punya belas kasihan. Tuhan mengajarkan berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan atau belas kasihan itu anugerah khusus. Kalau kebaikan itu anugerah umum. Dalam belas kasihan pasti ada kebaikan. Tapi orang yang baik belum tentu berbelas kasihan. Saudara sudah menerima belas kasihan, berarti saudara punya belas kasihan. Tidak ada alasan bagi saudara untuk berdalih tidak bisa berbelas kasihan. Mari mulai memikirkan dan mulai mempraktekkan. Mulai dari yang terdekat. Firman Tuhan mengatakan bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak terlihat. Sementara kepada sesama yang terlihat saja kita tidak belajar mengasihi. Praktekkan belas kasihan saudara kepada sesama yang saudara lihat, yang terdekat, anak-anak, istri, orang tua. Praktekkan. Buktikan bahwa saudara telah menerima belas kasihan Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat ulang tahun Bu Bagio, Ibu Maria Wijiati, juga Angelia Mita. Kiranya belas kasihan Kristus mengalir dengan limpahnya kepada Bu Bagio, kepada Mita, dan kepada saudara-saudara. Dan belas kasihan Kristus itu juga akan mengalir kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kudus dan yang menguduskan. Bahwasanya berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Seringkali kami mengukur dengan kebaikan pada umumnya. Menjadi sebuah sikap yang salah ketika kami dengan tidak sadar, tidak sengaja menyamakan standar Allah dengan standar manusia. Ampunilah kami. Ternyata kebaikan seseorang belum tentu lahir dari belas kasihan. Tetapi sebaliknya, belas kasihan pasti ada kebaikan. Terima kasih karena Tuhan telah mengingatkan kami, telah mengajar kami pada hari ini. Mendoakan Tubuh Bagio, Ibu Maria Wijiati yang hari ini berulang tahun. Mohon Tuhan memulihkan imannya, membangkitkan kasih-Nya yang mula-mula, sehingga ia dapat menikmati setiap anugerah demi kasih karunia bersama-sama dengan suaminya yaitu Pak Bagio. Kiranya berbelas kasihan Allah turun dengan limpahnya kepada Ibu Bagio dan suami. Mendoakan juga untuk anak, cucu dan menantunya, Prio, Rizka, dan Fania. Kiranya Allah terus-menerus memulihkan dan menguatkan keluarga ini. Berdoa juga untuk Mita, Tuhan, yang hari ini berulang tahun. Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan segala kebaikan-Mu kepada Mita. Mita pun sudah menikmati betapa baiknya Engkau, Tuhan. Mohon Tuhan juga mengaruniakan belas kasihan Kristus kepada Mita, sehingga pada akhirnya kemurahan hati, belas kasihan yang Mita miliki pun dinikmati oleh sesamanya sebagaimana yang sudah Kristus berikan kepadanya. Masa depannya, hidupnya, cita-citanya, dan apapun yang dilakukannya, biarlah itu menyenangkan hati Allah, berpusat kepada Allah selama-lamanya. Mendoakan untuk dua saudaranya, yaitu Vica dan juga Rika, bersama dengan papa, mamanya, Pak Agus, dan Limi. Tuhan, kiranya Engkau membuat keluarga ini keluarga yang hidup benar akan Kristus. Terima kasih Bapak. Menyerahkan juga untuk AI, Ong Syu Kim, mak daripada Mita. Tuhan, buatlah dia tenang dan benar-benar memiliki iman yang teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.